Namaku Lin Zhu di kota sebesar Shanghai. Namaku tidak berarti apa-apa. Aku bukan putri konglomerat, bukan sosialita, bukan pula wanita yang sering muncul di halaman bisnis. Aku hanya seorang perempuan biasa yang kebetulan berada di waktu dan tempat yang salah tahu mungkin terlalu tepat. Malam itu, aula Hotel Yuntian dipenuhi cahaya lampu kristal. Lantai marmer memantulkan bayangan gonggon mahal dan jas berpotongan sempurna. Musik biola mengalun lembut, menenangkan. Padahal suasana di antara kami sama sekali tidak damai. Aku berdiri di samping Zhou Tianyu, pewaris keluarga Zhou. Tanganku melingkar di lengannya seperti yang diminta dalam kontrak. Senyumku terlatih. Sudut bibirku terangkat dengan kadar yang tepat, tidak terlalu lebar, tidak terlalu kaku. Kamera-kamera media berkilat. Semua orang melihat kami sebagai pasangan yang serasi. Padahal aku tahu, di balik pintu tertutup, aku hanyalah pengganti tunangan aslinya, Xiao Yiran, berdiri beberapa langkah dari kami. Gaun merahnya mencolok seperti api yang siap membakar apa saja. Tatapannya tertuju padaku tajam. Menghitung, menilai ia mendekat setelah sesi foto selesai. Aku perlu bicara denganmu, katanya pelan, tapi cukup keras untuk membuatku tahu. Ini bukan permintaan. Tianyu menoleh sekilas, namun tidak menghentikannya. Seolah-olah semua ini memang sudah diatur. Kami masuk ke ruang istirahat pribadi keluarga Zhou. Ruangan itu sunyi, hanya ada aroma teh melati dan kayu cendana. Tanpa basa-basi, Yiran membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih tebal dan meletakkannya di meja marmer dengan bunyi pelan namun terasa seperti palu yang menghantam harga diriku. Ini untukmu, katanya datar. Aku menatap amplop itu tanpa menyentuhnya. Kompensasi. Satu kata. Sederhana, tajam. Aku tidak ingin kau salah paham. Lanjutnya, peranmu sudah cukup membantu keluarga Zhou malam ini. Tapi jangan sampai kau lupa posisimu. Aku bisa saja tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku bisa saja pura-pura tidak tersinggung. Lagi pula, sejak awal aku tahu, ini hanya transaksi. Namun tetap saja, mendengar diriku diringkas menjadi peran membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak salah paham, jawabku pelan. Tanganku akhirnya bergerak, aku menggambil amplop itu. Beratnya nyata, isinya pasti lebih dari cukup untuk membayar sewa apartemenku selama setahun. Tanganku gemetar. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena untuk sesaat, aku merasa diriku memang bisa dibeli. Aku menatap Yiran. Wajahnya cantik, sempurna, seperti patung porselen yang tidak pernah retak. Di matanya, aku hanyalah gangguan sementara. Perlahan, aku mengembalikan amplop itu ke meja. Aku menerima pekerjaan ini bukan untuk menjual diri. Kataku pelan, tapi jelas. Dan saya tidak menerima uang tambahan di luar kontrak. Yiran menyipitkan mata. Harga dirimu cukup tinggi untuk seorang wanita tanpa latar belakang. Sebelum aku sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Zhou Tianyu. Ia bersandar santai di kusen pintu. Jas hitamnya kontras dengan cahaya hangat ruangan. Ekspresinya tenang, bahkan hampir malas. Namun matanya tajam, memperhatikan setiap detail. Katakan padanya untuk menerimanya. Ucapnya ringan pada Yiran, seolah membahas sesuatu yang sepele. Lalu ia menatapku. Soal kamu biar aku yang urus. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat. Aku tidak suka kalimat itu. Biar aku yang urus. Seolah aku adalah urusan, seolah aku barang yang bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Aku bisa mengurus diriku sendiri, kawapku, tanpa berpikir. Senyum tipis muncul di bibir Tianyu. Bukan senyum hangat, bukan juga sinis. Lebih seperti seseorang yang baru menemukan teka-teki menarik. Itu yang membuatmu berbeda, Lin Zhu. Ia menyebut namaku dengan perlahan, seolah mencicipinya. Yiran terlihat tidak puas. Tianyu, jangan lupa tujuan awalnya. Kita hanya butuh citra stabil untuk proyek luar negeri. Jangan sampai muncul gosip tak perlu. Justru, karena itulah, balas Tianyu santai. Kita butuh seseorang yang tidak serakah. Tatapannya kembali padaku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa bukan hanya objek dalam permainan. Mereka, ada sesuatu yang berubah. Namun perubahan itu tidak membuatku tenang. Kontrakku dengan keluarga Zhou dimulai 2 bulan lalu,
Perusahaan kecil tempatku bekerja sebagai penerjemah hampir bangkrut. Aku membutuhkan uang. Sementara keluarga Joe membutuhkan seseorang yang bersih dari skandal. Seseorang yang tidak punya latar belakang rumit untuk berdiri di samping pewaris mereka dalam beberapa acara penting. Sederhana, profesional, tanpa perasaan, itulah syarat utamanya. Aku menyetujuinya. Aku menandatangani kertas itu tanpa membaca terlalu dalam. Bagiku, ini hanya pekerjaan sementara. Setelah semuanya selesai, aku akan kembali menjadi Lin Jue yang anonim. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Masalahnya bukan pada kontraknya. Masalahnya adalah pada Joe Tianyu. Ia tidak seperti pria kaya yang biasa kubayangkan. Ia jarang berbicara. Namun setiap kata yang keluar terasa memiliki makna tersembunyi. Ia tidak pernah menyentuhku berlebihan di depan umum, tapi selalu berdiri cukup dekat hingga orang percaya kami benar-benar intim. Ia memainkan perannya dengan sempurna, dan itu membuatku sulit membaca mana yang nyata. Setelah acara selesai, kami naik ke mobil yang sama. Supir pribadi keluarga Joe menutup pintu dengan hormat. Keheningan memenuhi ruang sempit itu. Lampu kota berkelebat di balik kaca jendela. Refleksi wajahku terlihat samar. Kau tidak perlu mengembalikan uang itu, katanya. Tiba-tiba, aku tidak membutuhkannya. Semua orang butuh uang. Aku butuh harga diri lebih dari itu. Ia menoleh. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Tidak lagi santai, tidak lagi dingin. Kalau begitu, katanya pelan. Jangan pernah terlihat lemah di depan Yiran. Ia tidak menyukai orang yang menolak aturan. Aku juga tidak menyukai orang yang menganggapku bidak. Mobil berhenti di depan apartemenku. Sebelum aku turun, Tianyu berkata, Linju, aku berhenti. Mulai sekarang, jangan bertindak sendirian. Niat, baik, atau ancaman. Senyumnya tipis. Kau akan tahu nanti. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu aku hanya pemeran pengganti. Namun cara Tianyu menatapku bukan seperti melihat pengganti. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena dalam permainan keluarga Joe, orang yang paling mudah disingkirkan adalah mereka yang lupa batas. Dan aku mulai takut bukan pada Qiao Yiran, tapi pada kemungkinan bahwa aku sendiri mulai melampaui garis yang seharusnya tidak kusentuh. Padahal sejak awal, aku sudah berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan jatuh hati, karena dalam cerita seperti ini, pemeran pengganti tidak pernah menjadi pemeran utama. Pagi setelah acara gala itu, namaku muncul di berita. Bukan di halaman utama, tentu saja. Hanya kolom kecil di portal hiburan. Wanita misterius di samping pewaris Joe. Foto kami berdiri berdampingan, diambil dari sudut sempurna cukup intim. Untuk memicu spekulasi, cukup ambigu untuk mengundang gosip. Aku membaca artikel itu, sambil duduk di meja makan apartemen kecilku. Kopi di tanganku sudah dingin. Mereka tidak tahu siapa aku. Tidak ada riwayat keluargaku. Tidak ada latar belakang. Pendidikan. Tidak ada skandal lama. Seolah aku muncul dari udara tipis. Itu memang syaratnya. Seseorang yang bersih. Seseorang yang bisa dibentuk ponselku bergetar. Joe Tianyu. Aku menatap namanya beberapa detik sebelum menjawab. Kau sudah lihat beritanya? Tanyanya tanpa salam. Sudah. Bagus. Bagus. Kita butuh sedikit panas sebelum proyek kerjasama diumumkan. Pasar menyukai cerita stabilitas emosional. Aku tertawa kecil. Pahit, jadi ini semua strategi. Sejak awal memang begitu. Ada jeda. Apakah itu mengganggumu? Tanyanya aku menatap bayanganku di kaca jendela. Tidak. Selama semuanya sesuai kontrak. Bagus. Ulangnya pelan. Namun entah kenapa, nada suaranya tidak terdengar puas. Siang itu, aku dipanggil ke kediaman utama keluarga. Joe, rumah besar di distrik elit itu, berdiri megah, dengan gerbang besi hitam, dan taman yang terawat sempurna. Setiap langkah di atas batu koridor, terasa seperti ujian. Seorang kepala pelayan mengantarkanku ke ruang teh di sana. Duduk Nyonya Joe, Ibu Tianyu. Wanita itu elegan, berwajah tenang, tapi matanya tajam seperti pisau tipis yang disembunyikan di balik sutra. Kau, Linju, katanya tanpa menatapku langsung. Ya, Nyonya. Ia mengangkat cangkir tehnya perlahan. Aku sudah membaca laporan tentangmu. Laporan?
seolah aku kandidat proyek investasi, latar belakang sederhana, tidak punya hubungan politik, tidak punya ambisi sosial yang jelas. Ia menatapku akhirnya. Itu kelebihanmu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi jangan salah paham. Nada suaranya berubah sedikit lebih dingin. Posisimu hanya sementara. Aku menyadarinya. Bagus. Ia meletakkan cangkirnya. Yiran adalah pilihan keluarga. Kau hanya solusi jangka pendek. Kalimat itu tidak menyakitiku seperti yang seharusnya. Karena memang benar, aku berdiri untuk pergi ketika pintu ruang teh terbuka. Jo Tianyu masuk tanpa mengetuk. Ibu, katanya singkat. Ini percakapan pribadi. Jawab Nyonya Jo tenang. Lin Jo berada di bawah tanggung jawabku selama kontrak berjalan. Balasnya, aku merasakan perubahan atmosfer. Halus, tapi nyata. Ibu hanya mengingatkan batas, ujar wanita itu. Tianyu menatapku sekilas, lalu kembali pada ibunya. Ia tahu batasnya. Tatapan mereka beradu beberapa detik. Aku tiba-tiba sadar di keluarga ini. Bahkan kata-kata sederhana adalah medan perang dalam perjalanan pulang. Tianyu duduk di kursi belakang bersamaku. Kau tidak perlu datang sendiri lain kali, katanya. Aku dipanggil langsung. Jika ada yang membuatmu tidak nyaman, katakan padaku. Aku menoleh. Kenapa? Ia terdiam. Karena kau bagian dari rencanaku. Rencana lagi, aku menarik napas pelan. Dan jika suatu hari aku tidak ingin jadi bagian dari rencanamu? Iya, menatapku lama. Tatapannya kali ini tidak bisa kubaca. Kau bebas pergi setelah kontrak selesai. Jawaban yang sempurna. Terlalu sempurna. Beberapa hari kemudian, tekanan datang dari arah yang berbeda. Aku menghadiri makan malam keluarga besar Jo. Meja panjang dengan belasan kursi, dipenuhi paman, bibi, sepupu semua dengan senyum sopan dan mata penuh perhitungan. Jadi kau bekerja sebagai penerjemah? Tanya salah satu bibi dengan nada manis yang terlalu dibuat-buat. Yah, pasti sulit menyesuaikan diri dengan dunia kami. Aku berusaha, tentu saja. Tapi wanita seperti Yiran lebih memahami dinamika keluarga besar. Kalimat itu terdengar ringan, tapi maknanya jelas. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Tiba-tiba, tangan Tianyu menyentuh punggung kursiku sentuhan ringan, tapi cukup jelas untuk menunjukkan kepemilikan. Linju tidak perlu menyesuaikan diri, katanya santai. Keluarga kita yang harus belajar menerima. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang tersenyum tipis. Beberapa lainnya tidak menyembunyikan ketidaksukaan. Aku menatapnya. Ia terlihat santai, seolah baru saja membicarakan cuaca. Namun aku tahu, itu bukan kalimat sembarangan. Malamnya, Yiran menemuiku di parkiran bawah tanah. Lampu neon membuat wajahnya terlihat lebih dingin dari biasanya. Kau menikmati perhatian ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya menjalankan tugas. Kau mulai melupakan posisimu. Aku tidak pernah melupakannya. Ia tertawa pelan. Pria seperti Tianyu tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada wanita tanpa latar belakang. Jangan salah menafsirkan sikapnya. Aku menatapnya lurus. Saya tidak pernah menafsirkan apapun. Bagus, ia mendekat sedikit. Karena permainan ini akan segera selesai. Permainan, proyek luar negeri akan diumumkan minggu depan. Setelah itu, tidak ada lagi alasan bagimu untuk berada di sisinya. Untuk sesaat, jantungku bergetar. Bukan karena takut kehilangan posisi, tapi karena kata-katanya terdengar seperti peringatan. Hari pengumuman proyek tiba. Konferensi pers digelar besar-besaran. Tianyu berdiri di podium dengan percaya diri. Aku berdiri di baris depan. Seperti biasa, semua berjalan lancar. Sampai seorang reporter tiba-tiba bertanya, Tuan Jo, apakah hubungan Anda dengan Nona Lin akan berlanjut setelah proyek ini selesai? Ruangan sunyi. Pertanyaan itu tidak ada. Dalam daftar, aku bisa merasakan semua mata tertuju pada kami. Tianyu menatapku sekilas, hanya sepersekian detik, lalu ia menjawab, itu bukan urusan bisnis. Jawaban yang tidak mengiyakan, tapi juga tidak menyangkal. Sorot, lampu terasa lebih panas. Aku tersenyum seperti biasa. Namun di dalam, sesuatu retak. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah aku ingin jawaban itu hanya bagian dari strategi. Malam itu, setelah semua selesai, aku berdiri di balkon apartemenku lagi.
Angin malam Shanghai terasa lebih dingin, kontrak hampir berakhir. Seharusnya aku lega, namun kenapa hatiku terasa berat? Ponselku bergetar. Pesan dari Tianyu, besok ikut aku ke Hong Kong. Ada pertemuan tambahan. Aku menatap layar lama. Ini tidak ada dalam jadwal. Ini di luar kontrak. Aku mengetik balasan. Apakah ini bagian dari rencana? Beberapa detik kemudian, jawabannya muncul. Mungkin. Aku menggigit bibir. Dan kalau aku menolak, balasan datang lebih cepat dari dugaanku. Aku tidak akan memaksamu. Ada jeda panjang. Lalu satu pesan lagi. Tapi aku harap kau tidak pergi. Aku menatap kalimat itu berulang kali. Tidak ada kata bisnis, tidak ada kata kontrak, hanya harapan. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa paling tidak aman. Karena jika Zhou Tianyu mulai melibatkan perasaan, maka permainan ini tidak lagi punya aturan yang jelas. Dan dalam permainan tanpa aturan, yang paling mudah terluka adalah mereka yang sejak awal tidak memiliki posisi kuat. Aku memejamkan mata. Aku seharusnya ingat siapa diriku. Pemeran pengganti, wanita, tanpa latar belakang, bagian sementara dari strategi keluarga Zhou. Namun semakin keras aku mengingatnya, semakin sulit aku meyakinkan hatiku sendiri. Aku tetap pergi ke Hong Kong. Bukan karena pesan terakhir, Tianyu. Bukan karena rasa penasaran. Aku pergi karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa semua ini masih terkendali. Pesawat jet pribadi keluarga Zhou lepas landas sore itu. Kabin luas, tenang, hanya suara mesin yang stabil mengiringi perjalanan. Aku duduk di seberangnya. Meja kecil memisahkan kami seperti garis tak kasat mata. Tianyu sedang membaca laporan di tablet. Ekspresinya fokus, profesional, seolah tidak pernah mengirim pesan yang membuatku sulit tidur semalaman. Aku tidak melihat agenda Hong Kong di kontrak, kataku akhirnya, tanpa mengangkat kepala. Ia menjawab, karena ini tambahan. Tambahan berarti negosiasi ulang. Kini, ia menatapku. Tatapannya tenang, tapi lebih dalam dari biasanya. Kau ingin bayaran tambahan? Aku ingin kejelasan. Sudut bibirnya terangkat tipis. Baik, pertemuan ini penting. Investor luar negeri ingin melihat stabilitas pribadiku sebelum menyetujui kerjasama. Jadi aku tetap alat. Ia tidak langsung membantah. Jika kau merasa diperlakukan seperti itu, kita bisa kembali sekarang. Aku tahu itu bukan tawaran sungguhan. Ini Hong Kong bukan perjalanan akhir pekan. Aku akan menyelesaikan ini, jawabku. Ia mengangguk pelan. Terima kasih. Nada suaranya terdengar tulus. Itulah yang membuatku semakin gelisah. Hotel tempat kami menginap menghadap Victoria Harbour. Lampu-lampu kota memantul di air seperti serpihan kaca berkilau. Pertemuan bisnis berlangsung malam itu di ballroom eksklusif. Investor, pengacara, konsultan internasional semuanya hadir dengan setelan mahal dan senyum terukur. Aku berdiri di sisi Tianyu, seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Tangannya beberapa kali menyentuh pinggangku saat kami berbicara dengan klien. Sentuhan itu lebih lama dari yang diperlukan, lebih intim dari biasanya. Aku menoleh pelan. Ini juga bagian dari strategi? Sebagian, jawabnya tenang. Sebagian? Sisanya? Spontan. Jawaban itu membuatku kehilangan 1 detik. Fokus, dan dalam dunia seperti ini, 1 detik bisa berarti segalanya. Masalah muncul menjelang akhir acara. Seorang wanita mendekat, cantik, elegan, dengan gaun perak yang berkilau di bawah lampu kristal. Lama tak bertemu. Tianyu, katanya dalam bahasa Inggris fasih. Aku bisa merasakan perubahan kecil di tubuh Tianyu. Tegang, tapi terkendali. Ana, balasnya singkat. Wanita, itu menatapku dengan senyum tipis. Dan ini, Lin Zue, jawab Tianyu. Rekan, bukan tunangan. Bukan pasangan. Hanya 1 kata netral. Ana mengulurkan tangan padaku. Saya pernah bekerja sama dengan Zhou Group 2 tahun lalu. Saya tidak tahu Tianyu sudah stabil. Nada suaranya lembut, tapi jelas menyiratkan sesuatu. Aku tersenyum profesional. Saya hanya mendampingi untuk proyek ini. Ana mengangguk. Proyek, tatapannya kembali pada Tianyu. Penuh makna. Aku tidak perlu bertanya untuk tahu mereka punya sejarah. Di kamar hotel malam itu, suasana terasa tegang. Aku berdiri dekat jendela.
memandangi pelabuhan. Tianyu melepas jasnya dan menggantungnya di kursi. Siapa dia? Tanyaku akhirnya. Investor lama. Lebih dari itu. Ia terdiam beberapa detik. Kami pernah hampir bertunangan. Kalimat itu jatuh seperti batu ke permukaan air tenang. Hampir, keluarga tidak menyetujui. Terlalu banyak konflik kepentingan. Aku tertawa kecil tanpa humor. Jadi, aku versi yang lebih aman. Tidak. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Aku menoleh. Lalu apa aku? Ia melangkah. Mendekat. Tidak terlalu dekat. Tapi cukup untuk membuat jarak di antara kami terasa sempit. Kau seseorang yang tidak pernah mencoba memanfaatkanku. Kau yakin tentang itu? Ia menatapku lama. Jika kau ingin memanfaatkanku, kau sudah menerima uang. Iran, malam itu jantungku bergetar. Ia mengingatnya. Ia memperhatikannya. Jangan mengaburkan batas. Kataku pelan. Batas, ulangnya. Kita punya kontrak. Kontrak tidak mengatur perasaan. Aku terdiam. Itu pertama kalinya ia menyebut kata itu secara langsung. Keesokan paginya, berita kembali muncul. Foto Ana dan Tianyu berbincang hangat tersebar di media Hong Kong. Judulnya provokatif, pewaris Zhou bertemu mantan tunangan. Namaku tidak disebut, seolah aku tidak ada. Anehnya, perasaan itu lebih menyakitkan daripada dihina. Aku sarapan sendirian di restoran hotel ketika Tianyu datang dengan ekspresi tidak biasa dingin. Lebih tajam dari biasanya. Siapa yang membocorkan foto itu? Tanyaku. Tidak penting. Itu penting bagi citramu. Bukan itu yang menggangguku. Lalu, ia duduk di depanku. Aku tidak suka kau membaca berita itu sendirian. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Aku tidak ingin kau berpikir. Salah. Tentang apa? Tentang Ana. Aku hampir tertawa. Itu bukan urusanku. Sekarang iya. Kalimat itu membuatku terdiam. Jangan mengklaim sesuatu yang tidak nyata, bisikku. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Jika itu tidak nyata, kenapa kau terlihat terganggu? Aku membuka mulut untuk membantah. Namun, tidak ada kata yang keluar. Karena mungkin, ia benar. Pertemuan final dengan investor berlangsung sore itu. Namun, sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Salah. Satu perwakilan tiba-tiba mempertanyakan stabilitas internal Zhou Group, mengutip gosip hubungan pribadi Tianyu yang tidak konsisten. Ana duduk di sisi lain meja. Ekspresinya sulit ditebak. Aku menyadari ini bukan kebetulan. Ini tekanan. Tianyu menjawab dengan tenang, memaparkan angka, strategi, dan proyeksi keuntungan. Profesional, solid, tak tergoyahkan. Namun ketika investor itu berkata, keluarga Zhou dikenal keras dalam memilih pasangan. Apakah wanita ini akan tetap berada di posisi Anda dalam jangka panjang? Ruangan hening. Aku menahan napas. Tianyu menatap mereka satu persatu. Lalu ia berkata, jelas dan tegas, Nona Lin tidak bisa digantikan. Kalimat itu bukan jawaban bisnis. Itu pernyataan pribadi. Aku merasakan semua mata tertuju padaku. Ana tersenyum tipis, tapi matanya berubah. Pertemuan berakhir tanpa keputusan pasti. Namun aku tahu, garis antara strategi dan perasaan benar-benar mulai kabur. Malam terakhir di Hong Kong, aku berdiri lagi di balkon kamar hotel. Kali ini Tianyu berdiri di sampingku. Kau marah? Tanyanya. Aku tidak punya hak untuk marah. Jawaban diplomatis. Kita bukan apa-apa. Ia menatap laut gelap di depan. Jika aku bilang, aku ingin kau tetap di sisiku, setelah kontrak selesai, jantungku berdetak lebih cepat. Itu bukan keputusan sepihak. Aku tahu, dan keluargamu, aku yang akan mengurus. Kata-kata yang sama seperti malam pertama. Biar aku yang urus. Namun kali ini, nadanya berbeda. Lebih serius, lebih berisiko. Aku bukan wanita yang bisa kau sembunyikan, atau gunakan sesuai kebutuhan. Kataku pelan. Aku tidak berniat menyembunyikanmu. Lalu, apa niatmu? Ia menoleh padaku. Tatapannya tidak lagi santai. Aku belum sepenuhnya tahu. Akunya jujur. Tapi aku tahu satu hal. Apa, aku tidak suka melihatmu berdiri jauh, seolah siap pergi kapan saja. Angin malam menerpa rambutku. Aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Bukan hanya Tianyu yang mulai melangkah melewati batas,
Aku juga. Dan dalam permainan keluarga Joe, ketika dua orang mulai bergerak tanpa perhitungan, seseorang pasti akan mencoba menghentikan mereka. Entah dengan cara halus, atau dengan menghancurkan segalanya. Kami kembali ke Shanghai, dengan suasana yang jauh berbeda dari saat berangkat. Kesepakatan Hong Kong belum final, tapi cukup untuk membuat nama Joe Group kembali stabil. Media berhenti membicarakan Ana. Sebaliknya, mereka mulai menyorot satu kalimat yang diucapkan Tianyu dalam pertemuan tertutup itu. Nona Lin tidak bisa digantikan. Kalimat itu bocor, dan sejak saat itu, hidupku berubah. Begitu pesawat mendarat, mobil keluarga Joe sudah menunggu. Namun bukan hanya sopir yang datang. Nyonya Joe berdiri di sana. Tatapannya tenang, tapi jelas tidak senang. Langsung ke rumah utama. Katanya singkat. Tidak ada pilihan. Di ruang pertemuan keluarga, suasana jauh lebih dingin dari biasanya. Kali ini bukan hanya ibunya yang hadir. Beberapa paman senior juga duduk di sana. Bahkan Qiao Yiran berdiri di dekat jendela. Wajahnya tanpa ekspresi. Aku tahu. Ini pengadilan. Tianyu duduk di kursi utama. Aku berdiri di sampingnya tapi tidak lahi. Merasa seperti bagian dari sandiwara. Kami mendengar pernyataanmu di Hong Kong. Kata salah satu paman. Kau menyatakan wanita ini tidak bisa digantikan. Nada suaranya penuh tekanan. Itu benar. Jawab Tianyu tenang. Apakah itu keputusan pribadi atau keputusan perusahaan? Keputusan saya. Sebagai pewaris Joe Group, tidak ada. Keputusan yang sepenuhnya pribadi. Keheningan menyelimuti ruangan. Nyonya Joe akhirnya berbicara. Tianyu, kita sudah sepakat bahwa hubunganmu dengan Yiran akan diumumkan kembali setelah proyek stabil. Yiran tersenyum tipis, seolah sudah menang. Namun Tianyu tidak menoleh padanya. Saya tidak pernah menyetujui pengumuman ulang ruangan. Langsung tegang. Itu demi kepentingan keluarga. Salah satu paman membentak. Apakah keluarga lebih penting daripada reputasi keputusan saya sendiri? Balas Tianyu tenang, tapi tajam. Aku merasakan getaran kecil di udara. Ia tidak lagi bermain. Aman. Ia melawan. Dan bagaimana dengan dia? Nyonya Joe akhirnya menatapku langsung. Apa yang kau pikirkan, Lin Jie? Kau ingin masuk ke keluarga ini? Semua mata tertuju padaku. Pertanyaan itu tidak sederhana. Jika aku menjawab ya, aku terlihat ambisius. Jika aku menjawab tidak, aku mempermalukan. Tianyu, aku menarik napas dalam. Saya tidak pernah meminta posisi apapun. Jawabku jujur. Kontrak saya hampir selesai. Saya hanya menjalankan tugas. Dan setelah selesai, aku akan pergi. Kalimat itu keluar sebelum aku sempat menahannya. Tianyu menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya khawatir. Rapat keluarga berakhir tanpa keputusan final. Namun, pesan mereka jelas. Jika Tianyu bersikeras memilihku, harus siap kehilangan sebagian dukungan internal keluarga. Malam itu, aku kembali ke apartemenku sendirian. Aku tahu ini titik akhir, bukan karena aku tidak punya perasaan. Justru karena aku mulai punya, dan di dunia seperti keluarga Joe, cinta bukan alasan yang cukup kuat untuk bertahan. Pintu apartemenku diketuk, hampir tengah malam. Aku sudah tahu siapa itu. Tianyu berdiri di sana tanpa jas, tanpa ekspresi formal. Hanya seorang pria yang terlihat lelah. Kau tidak menjawab pesanku, katanya pelan. Aku butuh berpikir. Dan hasilnya, aku membuka pintu lebih lebar, membiarkannya masuk. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau melawan keluargamu. Aku tahu, kau bisa kehilangan posisi. Tidak, jawabannya tegas. Aku bisa kehilangan dukungan, tapi bukan posisi. Aku menatapnya. Kau siap mempertaruhkan semuanya? Ia melangkah mendekat. Aku sudah mempertaruhkan lebih banyak saat membiarkanmu masuk ke hidupku. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku tidak ingin jadi alasan perpecahan keluargamu. Kau bukan penyebabnya. Mereka hanya tidak terbiasa, tidak mengendalikan aku. Ia berdiri sangat dekat sekarang. Lin Ju, katanya pelan. Aku tidak peduli pada kontrak lagi. Kontrak melindungi kita. Dari apa? Dari sakit. Keheningan jatuh di antara kami. Aku tidak takut sakit, katanya akhirnya. Aku takut. Pengakuan itu terasa seperti membuka luka. Aku selalu tahu aku hanya pemeran pengganti. Aku bisa menerima itu. Tapi, jika aku melangkah lebih jauh,
dan ternyata tetap tidak cukup. Aku tidak tahu apakah aku bisa bangkit lagi. Tatapannya melembut. Siapa bilang kau pengganti? Semua orang. Aku tidak pernah menganggapmu begitu. Kau yang memintaku jadi itu. Karena saat itu aku pengecut. Jantungku bergetar. Ia mengangkat tanganku perlahan. Di Hong Kong. Ketika mereka bertanya, apakah kau akan tetap di sisiku? Aku sadar aku tidak ingin menjawab sebagai strategi. Aku ingin menjawab sebagai diriku sendiri. Apa jawaban itu? Ia menarik napas. Aku ingin kau tetap, bukan sebagai alat, bukan sebagai citra, tapi sebagai wanita yang kupilih. Aku menatapnya lama, dan jika aku menolak, aku akan tetap menghormatimu. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, hanya kejujuran. Keesokan harinya, berita besar muncul. Zhou Tianyu mengadakan konferensi pers mendadak. Aku berdiri di belakang layar, menonton dari monitor. Ia berdiri sendirian di podium. Saya ingin mengklarifikasi beberapa spekulasi. Katanya, tenang. Hubungan saya dengan Xiao Yiran telah berakhir secara resmi. Ruangan langsung gaduh. Keputusan ini murni pribadi dan tidak ada hubungannya dengan proyek bisnis apapun. Seorang reporter berteriak, apakah ini karena wanita misterius? Itu. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, jelas dan tanpa ragu, saya tidak pernah memiliki wanita misterius. Saya hanya belum cukup berani menyebut namanya. Dadaku bergetar. Namanya Lin Zhu. Ruangan hening sesaat sebelum kamera kembali berkilat liar. Saya memilihnya, dan saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Aku menutup mata. Ini bukan lagi sandiwara. Ini nyata. Beberapa hari berikutnya, penuh kekacauan. Keluarga Zhou marah. Saham sempat berfluktuasi. Gosip menyebar. Namun Tianyu tetap pada keputusannya. Dan yang paling mengejutkan kunyonya, Zhou akhirnya datang menemuiku. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan keheningan panjang sebelum berkata, dia tidak pernah melawan kami untuk siapapun. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jika kau membuatnya menyesal, aku tidak akan memaafkanmu. Lanjutnya, saya tidak berniat menyakitinya. Bagus. Ia berdiri. Karena mulai sekarang, kau bukan lagi pemeran pengganti. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri di sisi Tianyu. Bukan karena kontrak, tidak ada kamera, tidak ada investor, tidak ada keluarga. Hanya kami di balkon apartemenku yang kecil dan sederhana. Jadi, kataku, pelan, apa status kita sekarang? Ia tersenyum-senyum yang tidak pernah kulihat di depan publik. Tanpa kontrak, tanpa strategi, tanpa sandiwara. Aku menatap lampu kota di kejauhan. Aku masih takut. Aku juga, menjenggam tanganku. Tapi kali ini, kita tidak sedang memainkan peran. Angin malam berhembus lembut. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku tidak merasa seperti pengganti. Aku tidak merasa seperti solusi sementara. Aku adalah pilihan. Dan mungkin itulah yang selama ini kucari. Bukan uang, bukan posisi, tapi seseorang yang di tengah tekanan dan kekuasaan berani berkata, aku memilihmu. Dan di bawah langit Shanghai yang berkilau, aku akhirnya menjawab tanpa ragu, aku juga memilihmu.